Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kembali lagi di acara PBB Podcast bersama Bapak. Yang kemarin kita telah membahas mengenai pelaksanaan ibadah kurban. Untuk saat ini insya Allah karena bertepatan dengan ibadah kurban sekaligus juga di Arab Saudi, di Mekah itu sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, tepatnya dekat di Arafah. 9 Zulhijjah itu Arafah, 10 Zulhijjah itu ibadah kurban. Jadi sangat berdekatan. Kemarin kita sudah membahas mengenai ibadah kurbannya. Nah, maka sekarang insya Allah kita akan membahas mengenai wukuf di Padang Arafah. Nah, untuk pertanyaan pertama, Bapak, mengapa wukuf disebut sebagai inti dari haji? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan yang sangat bagus terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, terutama puncak haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hajju arafatun. Haji itu adalah Arafah, yakni wukuf di Padang Arafah. Ini merupakan rukun yang paling utama dan tidak bisa diwakilkan, sehingga semua jamaah wajib hadir di sana tanpa kecuali. Yang sakit pun pemerintah Arab Saudi sudah memfasilitasi yaitu dengan cara safari wukuf. Jadi jamaah-jamaah yang sakit di rumah sakit itu dibawa dengan ambulannya, disafarikan wukuf di Padang Arafah. Yang penting hadir. Sesuai waktunya tadi? Iya, sesuai. Oh iya. Jadi wukuf itu dimulai dari waktu duhur ya, tanggal 9 Zulhijjah. Yang penting jamaah itu hadir di Arafah pada saatnya wukuf. Nah, itu merupakan puncaknya ibadah haji. Kemudian apabila kita berbicara tentang Arafah yang merupakan tempat puncak untuk ibadah haji, ini juga terkait dengan sejarah Nabi Adam alaihissalam dengan Babu Hawa gitu ya. Di Arafah itu tempat pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah ratusan tahun, mungkin ada yang berpendapat 400 tahun berpisahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa ya. Siti Hawa diturunkan di sekitar Jeddah, sedangkan Nabi Adam di sekitar pegunungan Himalaya menurut sebuah riwayat. Nah, dipertemukan setelah 400 tahun berpisah. Bertemunya itu di sebuah bukit namanya Jabal Rahmat di wilayah Arafah gitu. Jadi kata Arafah juga itu berasal dari kata Arafah, yaitu ketika Nabi Adam diizinkan untuk bertemu dengan Siti Hawa dari kejauhan, sudah terlihat gitu, sepertinya kenal gitu, sepertinya kenal. Nah, seperti kayak itulah yang disebut dengan Arafah. Demikian juga Siti Hawa, sepertinya kenal itu, karena memang manusia hanya baru dua saat itu, Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga tempatnya disebut Arafah gitu. Untuk pertanyaan kedua, untuk pelaksanaan wukuf di Padang Arafah itu tadi dikatakan dari mulai zuhur. Nah, itu sampai kapan dan apa saja yang dilakukan pada saat wukuf di Arafah? Wukuf itu dimulai sejak duhur, masuk waktu duhur tanggal 9 Zulhijjah. Tapi untuk jamaah haji, terutama jamaah haji reguler dari Indonesia, sudah diberangkatkan dari Mekah menuju ke Arafah itu tanggal 8 Zulhijjah. Jadi kadang dari pagi sudah mulai ada pemberangkatan, bahkan sampai menjelang
maghrib juga masih ada jamaah yang masih diberangkatkan ke Arafah. Terus menginap 1 malam di Arafah, dari pagi sampai menjelang duhur, semua jamaah menunggu datangnya waktu duhur untuk wukuf. Nah, jadi pada waktu jeda itulah yang harus diwaspadai oleh semua jamaah. Dari pagi sampai duhur menjelang pelaksanaan wukuf, terkadang banyak jamaah yang lupa gitu, sedang di mana dan harus apa gitu. Sehingga terkadang kan itu sedang ihram gitu ya. Ihram itu harus semua aurat tertutup. Ibu-ibu yang paling banyak pelanggaran gitu. Itu jadi dari subuh sampai menjelang duhur itu waktu yang harus diwaspadai, terutama kalau ibu-ibu gitu ya, banyak yang terbuka auratnya, itu kan pelanggaran itu. Nah, kemudian waktu itu dimulai dari waktu duhur, dimulai dengan azan duhur, kemudian dilanjutkan dengan khutbah Arafah dulu. Khutbah Arafah. Setelah khutbah Arafah di tenda masing-masing, kemudian dilaksanakan sholat duhur dan asar berjamaah di jamaah takdim gitu. Nah, setelah sholat duhur asar jamaah takdim, jamaah disarankan untuk banyak berdoa dan berzikir, karena Arafah itu saat ijabah dan tempat ijabah gitu. Jadi 2 ijabah terkumpul di Arafah. Bahkan yang paling teristimewa gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi memanggil semua malaikat untuk menyaksikan semua tamu-tamu Allah berwukuf di Arafah. Pada saat itulah Allah mempersaksikan kepada malaikat bahwa semua hamba-hambanya yang datang dari berbagai macam penjuru dunia dengan keadaan sudah lelah, rambutnya gimbal gitu, badannya berdebu, Allah berfirman, saat inilah semua hambaku diampuni semua dosa-dosanya, tak terkecuali kecil atau besar, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sajian yang paling istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua tamu-tamu Allah. Nah, waktunya sampai maghrib. Gitu. Karena menjelang maghrib jamaah sudah disiapkan untuk pergi ke Muzdalifah. Ada kewajiban yaitu mabit atau mondok di Muzdalifah sampai lewat tengah malam. Setelah lewat tengah malam, maka jamaah diberangkatkan lagi menuju Mina untuk mabit di Mina dan melontar jumroh tanggal 10, 11, 12, 13. Itulah agenda di Arafah, prosesi ibadah haji seperti itu. Nah, untuk tadi kan ada khutbah Arafah. Itu pelaksanaannya 1 khutbah atau 2 khutbah seperti Jumatan gitu? Khutbahnya 2 kali ya. Dua kali seperti Jumatan gitu. Kemudian untuk pelaksanaannya tanpa qasar jamaah takdim. Qasar. Oh, qasar. Jamaah qasar takdim gitu. Kemudian yang dimaksud masing-masing khutbah masing-masing atau? Nah, khutbah itu sebelumnya dimusyawarahkan dulu dengan kloter gitu ya. Jadi ketua kloter mengatur tenda ini siapa muadzinnya, ya siapa muadzin, siapa imamnya, siapa yang khotibnya gitu. Jadi atur di masing-masing tenda. Kadang-kadang kalau tendanya kecil digabung dengan yang besar gitu. Kalau sekarang kan tendanya sangat besar di Arafah itu. Kalau dulu tendanya kumuh, kita berdiri juga, kepala kita itu kena ke tenda gitu. Sekarang sudah permanen lah, besar sekali. Apa saja pelajaran yang bisa diambil dari pelaksanaan wukuf di Arafah itu? Selain tadi memperbanyak doa dan zikir, bahwa kita diingatkan dengan situasi Arafah untuk mengingat bahwa suatu saat nanti kita akan dibangkitkan di alam mahsyar. Jadi para ulama mengatakan bahwa Arafah itu miniatur mahsyar. Jadi kita diingatkan suatu saat nanti dalam proses kita kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya pasti kita akan mengalami yang namanya alam mahsyar setelah kita dibangkitkan. Bahkan wukuf yang paling berat itu kan bukan wukuf yang sekarang,
Wukuf yang paling berat itu adalah wukuf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sebuah hadis Rasul mengatakan bainal abdi wal jannati sab'u aqobatin ahwanuha al maut. Aqobah yang paling ringan itu maut. Padahal proses kematian itu luar biasa. Luar biasa beratnya itu. Kemudian wa as'abuha al-wuqufu baina yadayillahi ta'ala. Dan aqobah yang paling berat, paling susah gitu adalah wukuf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekaligus ketika kita wukuf di Arafah, kita pun harus ingat bahwa suatu saat ketika kita dalam proses kembali ke Allah Subhanahu wa taala, kita akan wukuf di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum dua kaki seorang hamba bergeser, ada 4 pertanyaan. Semua orang akan ditanya tentang 4 perkara. 1, tentang umurnya. An umrihi bima abnah. Dihancurkan pada apa umur kita. Yang kedua, wa an syababihi, tentang masa muda. Bima ablah. Dihancurkan, dirusak di apa kita masa muda itu. Wa an malihi, tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kamu dapat harta dan digunakan untuk apa. Yang terakhir, yang keempat, wa an ilmihi mada amilah bihi, tentang ilmu, apa yang telah diamalkan dari ilmu itu. Itu 4 pertanyaan ketika kita al-wuqufu baina yadillahi ta'ala, wukuf di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ini pesan nih, kebetulan kita di Indonesia dan sekarang udah mendekati musim haji. Apa pesan untuk jamaah haji Indonesia secara umum atau mungkin seluruh dunia, atau mungkin khusus untuk teman-teman atau masyarakat di kampung kita? Pesan untuk semua jamaah haji dari Tasikmalaya khususnya, umumnya dari Indonesia dan seluruh jamaah haji atau kaum muslimin ya yang melaksanakan ibadah di tahun sekarang, pesan dari wukuf ini pertama, perbanyak berdoa dan berzikir, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua doa-doanya. Dan jangan lupa doakan juga, yang paling utama itu doakan orang tua, karena bisa jadi keberadaan orang yang haji itu sebahagiannya adalah karena doa dari orang tuanya. Tanpa diketahui, orang tua berdoa untuk anak-anak supaya bisa beribadah haji gitu. Dan jangan lupa berzikir. Zikir itu mau baca Al-Quran, mau sholawat, mau membaca kalimah-kalimah thayyibah. Yang penting manfaatkan waktu seefektif mungkin untuk berdoa dan berzikir. Jangan lupa itu. Dan perbanyaklah sholawat untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wukuf di padang Arafah itu pelanggaran atau hal-hal mubah yang suka dilakukan jemaah itu biasanya itu seperti apa saja? Misalkan tadi kan kalau pelanggaran itu sebelum persiapan ke wukuf di padang Arafah, ibu-ibu banyak yang terbuka aurat. Nah, ketika wukuf di Arafah itu orang-orang mungkin ada yang memaksimalkan dengan berdoa, berzikir, dan lain-lain. Nah, apakah ada nggak beberapa jemaah atau yang sering dilakukan jemaah dengan menyia-nyiakan waktu wukuf di Arafah? Nah itulah, karena ada waktu senggang, biasanya setelah khutbah terus sholat, itu kan jamaah berzikir berjamaah. Kadang-kadang dipandu dikirnya itu oleh pembimbingnya, ada juga yang masing-masing. Nah, pada datang waktu asar biasanya gangguan itu datangnya konsumsi gitu, makan buyar gitu, karena lapar datang konsumsi buyar. Padahal tidak apa-apa, boleh saja, memang harus gitu makan, tapi setelah itu jangan lupa manfaatkan waktu, jangan sendaguro, itu banyak sekali. Setelah makan itu banyak sekali yang sendaguro gitu ya, dan merokok sambil bareng-bareng dengan teman-temannya dan sebagainya gitu.
padahal itu adalah saat yang sangat istimewa. Iya. Jangan sampai kita kena dengan firman Allah wal asri itu. Innal Iya. insana lafi usrin. Terutama bagi orang yang sedang jamaah haji, jangan sia-siakan karena kesempatan datang ke Arafah itu tidak mungkin gitu ya. Iya. Tidak mungkin bisa 2 kali gitu. Walaupun mungkin, tapi susah untuk orang Indonesia itu bisa datang ke Arafah, terutama saat wukuf. Kalau kapan-kapan saja sih, walau sedang umroh bisa saja ke Arafah, tapi kan bukan wukuf gitu. Beda Hanya momentum. tempat saja gitu. Beda momentumnya. Jadi jangan lupa untuk semua jamaah manfaatkan waktu seefektif mungkin. Jangan lupa kita di Arafah belum tentu kita bisa datang lagi dan lagi di Arafah. Manfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan serta pesan-pesan pengetahuan bermanfaat untuk kita semua, serta mudah-mudahan semua jamaah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlindungan, serta bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum ditutup, Bapak Ibu jamaah haji, wukuf di Arafah itu sekitar 6 sampai 7 jam. Maka dengan itu apapun yang bisa mengganggu peribadatan pada saat wukuf itu mending ditahan dulu. Jadi maksimalkan, karena saya pun belum pernah mengalami, mudah-mudahan Allah mengizinkan kabita gitu. Jadi merasa sangat pengen sekali untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, dengan itu ibu bapak yang sedang melaksanakan maka jangan sia-siakan. Karena banyak orang-orang di Indonesia juga yang mengharapkan bisa wukuf di Arafah dengan memaksimalkan ibadah kepada Allah. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Apapun itu insya Allah nanti kita bahas dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.